Guten Morgen kawan MK. Welcome back to my channel. Today kita akan membuat bakpao gandum dengan 4 jenis isian. Pertama-tama masukkan tepung protein rendah dalam wadah. Tambahkan organic coconut sugar. Lalu masukkan tambahan instant yeast. Masukkan whole wheat flour atau tepung gandum utuh. Di sini tepung gandum saya sedikit kasar ya kawan MK. After that tambahkan air hangat. Dan setelah itu kita mixer menggunakan mixer spiral khusus untuk roti. Karena saya tidak mempunyai mixer yang berkapasitas besar, jadi untuk adonan pertama ini saya hanya membuat sedikit dalam kondisi sedikit lembek adonannya atau sedikit basah. Jadi nantinya saya akan melakukan untuk pengulenan menambahkan sedikit demi sedikit tepung hingga menjadi kalis. Setelah semua tercampur rata, tambahkan margarin. Mixer kembali hingga bercampur rata. Setelah bercampur rata, masukkan baking powder. Mixer kembali hingga bercampur rata. Setelah bercampur rata, matikan mixer. Tambahkan tepung pada adonan yang sedikit lembek ini. Aduk-aduk dengan menggunakan tangan. Tangan saya sudah dicuci bersih ya kawan MK. Aduk-aduk hingga bercampur rata. Untuk penambahan tepung disesuaikan saja dengan merek masing-masing tepung, karena biasanya masing-masing merek akan berbeda tingkat kekeringan tepung itu tadi. Biarpun dengan merek yang sama pun kadang bisa berbeda sedikit setiap bungkusnya. Setelah seperti ini adonannya, tempat kerja kita taburi lagi dengan tepung. Keluarkan adonan dari wadah dan bagi menjadi 4 bagian. Setelah itu, masing-masing bagian kita uleni dengan ditambahkan tepung lagi hingga menjadi adonan yang kalis. Di sini kenapa saya selalu membagi-baginya, karena tidak kuat kalau sekaligus semuanya saya uleni sekaligus. Setelah kalis, buat adonan memanjang dan kita bagi-bagi. Untuk yang pertama saya membuat dengan isian ayam jamur. Bakpao ini karena untuk stok dan persediaan untuk konsumsi pribadi, jadi saya tidak menimbangnya setiap bulatan. Tapi jika ingin dijual, untuk ukuran besar perkiraan saya sekitar 100 gram, 90 hingga 100 gram. Tapi untuk yang bakpao ukuran kecil antara 60 sampai 70 gram. Jadi di sini setelah dibulatkan, saya langsung isi dengan ayam jamur dan saya tutup kembali, lalu direkatkan seperti yang saya lakukan. Langsung tata di atas kertas bakpao seperti ini. Sisihkan, lakukan hingga yang adonan ayam habis. Untuk isian-isian bakpao ini ataupun isian roti, bisa kawan MK tonton di video saya dengan judul aneka isian roti ataupun bakpao. Jadi di sana ada penjelasan untuk membuat aneka isian-isian roti ini. Untuk bakpao gandum seperti ini, karena saya menggunakan tepung gandum kasar, permukaannya tidak bisa semulus seperti menggunakan hanya tepung terigu saja ataupun menggunakan tepung gandum halus. Tetapi tepung gandum kasar jauh lebih sehat karena mempunyai serat yang lebih tinggi dibandingkan tepung terigu. After that, untuk yang selanjutnya, di sini dengan isian kacang hijau. Bulatkan seperti tadi membuat bakpao isian ayam. Setelah itu isi dengan kacang hijau. Saya mempunyai stok kacang hijau di kulkas yang cukup banyak, yang sudah berbentuk
lonjong atau oval. Jadi untuk bakpao ini saya bentuk memanjang seperti isian yang sudah saya siapkan di dalam kulkas. Jika kawan MK mempunyai isian berbentuk bulat juga tidak masalah, bisa disesuaikan saja bentuknya dengan isian yang sudah di stok. Letakkan lagi dalam kertas bakpao. Nah, ini untuk isian kacang hijau yang bulat. Jadi saya selalu mempunyai stok unti kelapa, stok isian kacang hijau di dalam freezer. Saat akan membuat roti atau bakpao, saya tinggal mengambil stok saya di kulkas. Untuk penandanya saya menggunakan stempel bakpao, tetapi saya di sini sepertinya kurang bisa menggunakan stempel ini sehingga tidak tampak motifnya. Hanya merah-merah seperti ini. Mungkin harus dilakukan menggunakan kuas atau pewarna saya terlalu banyak penggunaannya. Stempel merah adalah isian ayam jamur dan yang hijau adalah isian kacang hijau. Selanjutnya saya akan membuat bakpao klepon, yaitu menambahkan pasta pandan pada adonan, uleni hingga pasta bercampur rata. Jika mempunyai endapan pandan juga bisa ditambahkan sedikit saja, karena kalau terlalu banyak akan membuat adonan terlalu basah ataupun terlalu lembik. Jika adonan kulit sudah bercampur rata dengan pastanya, bentuk memanjang lagi dan bagi-bagi adonan, seperti yang tadi kita lakukan. Setelah itu ambil satu buah bagian adonan, isi dengan unti kelapa, tutup dan rekatkan kembali, lalu letakkan pada kertas bakpao dan sisihkan. Lakukan hingga adonan habis untuk isian klepon ini. Jika kawan MK mempunyai isian keju atau coklat, juga bisa dijadikan isian bakpao ya. Isiannya disesuaikan saja dengan stok yang kawan MK punya. Oh iya, untuk kawan MK yang mempunyai resep favorit yang ingin saya recook, bisa tinggalkan resep di kolom komentar atau DM melalui IG saya @melihkuhlen. Begitupun yang sudah recook, resep saya bisa upload dengan tagar recook melihkuhlen. Saya tunggu resep favorit kalian ya. Jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe channel saya ini agar makin berkembang dan saya makin bersemangat. Hidupkan juga lonceng notifikasi agar saat saya mengupload resep terbaru, kalian menerima pemberitahuan. Nah, kalau ini karena adonan hijaunya tadi tidak cukup, saya gunakan setengah adonan putih tadi atau yang original. After that, sekarang kita membuat yang adonan hitam. Saya menambahkan karkol di sini atau bubuk arang aktif. Uleni hingga bercampur rata. Jika terasa sedikit kering karena ini adalah powder, bisa ditambahkan sedikit air hangat. Setelah itu, di sini saya menggunakan isian kacang tanah yang sudah dicampur dengan wijen dan gula merah. Sama seperti tadi, setelah diisi, bulatkan adonan, letakkan pada kertas bakpao dan sisihkan. Setelah semua adonan selesai diisi, kita mulai memanaskan panci kukusan dengan menggunakan api sedang cenderung besar. Jika sudah mendidih dan mengeluarkan uap, mulai masukkan bakpaonya. Beri jarak ya supaya tidak lengket karena bakpao ini akan sedikit mekar, tapi tidak akan semekar jika kita menggunakan tepung terigu saja. Setelah kita memasukkan adonan bakpao, tutup dengan menggunakan tutup panci yang sudah kita bungkus dengan kain lap supaya tidak ada uap air yang menetes ke permukaan bakpao kita.
Kukus selama 10 hingga 12 menit setiap tahapan. Kukus hingga adonan habis. Pau ini bisa kita simpan dalam chiller ataupun dalam freezer. Jangan lupa masukkan dalam wadah kedap udara. Dalam chiller kita bisa menyimpan 1 minggu, dan jika kita simpan dalam freezer bisa 1 bulan. Saat akan dihidangkan, jangan lupa untuk kembalikan pada suhu ruangan terlebih dahulu. Setelah itu kukus bakpaonya. Hidangan bakpao ini hangat-hangat pasti akan sangat nikmat. Tara, inilah hasil bakpao kita. Nah, untuk kawan MK, jangan lupa untuk menyaksikan resep saya lainnya yang tidak kalah menariknya. Happy baking! Stay healthy dan kesyun. Bye-bye!